Oke gengs, tanpa basa-basi, kita langsung saja menghitung berapa sih penghasilan atau biaya untuk bongkar muat seorang supir trailer kargoan, yaitu saya pribadi khususnya ketika bekerja. Nah, saya ini udah rinci gengs, biaya untuk bongkar muat dari muat sampai bongkar di lokasi bongkarnya, yaitu tepatnya di Rungkut, rute pas muat itu dari Balaraja sampai Rungkut seperti itu gengs. Oke ya, berapa nih penghasilannya dan berapa sih uang jalannya untuk edukasi kepada kalian semua, upah yang telah diberikan perusahaan kepada saya sebagai supir mitra. Nah, di sini kan hak saya gitu ya gengs ya, memberitahukan atau mengedukasi kepada kalian yang belum tahu berapa sih gitu gajinya atau upahnya, karena di sini saya itu digaji dengan ongkos borongan ya, dalam arti tidak ada gaji bulanan. Ketika tidak narik ya nggak dapat gaji gitu gengs. Oke, nah, kita rinci aja nih ya seperti ini. Untuk penjelasan masalah gaji-gaji upah-upah supir itu ya nanti insya Allah akan saya bahas. Namun saat ini saya akan membahas penghasilan saya ketika muat satu jalan ya, satu jalan atau setengah rit gitu ya, dari Balaraja ke Surabaya. Oke. Nah, gengs, di sini telah saya rinci perhitungan biaya angkut besi kotak bilet sebesar 55 ton muatannya. Oke, biaya pengeluaran Hino 500, Igobani estimasi perjalanan 3 hari. Nah, sama saya diestimasikan ini perjalanannya, oke guys. Nah, pengeluaran wajib muat di Balaraja, biaya muat itu 30.000 ya gengs. Nanti ada juga pengeluaran opsional. Pengeluaran opsional itu ya tidak semua supir, namun rata-rata supir ya seperti itu. Contohnya rokok gitu. Kan ada supir yang merokok, ada juga yang enggak, tapi mayoritas supir itu merokok kan gitu. Itu opsional. Kita itu ngitung yang biaya pokoknya aja, oke. Nah, di sini muat tadi 30.000, terus parkir di tempat muat 19.000, makan dan minum es pas muat dari siang sampai malam. Nah, itu kan saya datang siang, pas datang siang gitu ya guys, sampai malam. Muatnya kan sendiri dan narpal itu juga sendiri, nggak ada apa ya, nggak ada kuli terpalnya gitu, jadi sendiri. Nah, ketika dari siang sampai malam kan itu perlu makan kita ya, dan ketika nerpalin itu ya emang benar-benar sangat berat gitu nerpalin gitu. Jadi tenaga kita itu terkuras sehingga mengeluarkan banyak kalori gitu, energi, dan kita juga harus makan masukan yang bergizi lagi ya, begitu. Jadi di sini biaya makannya 50.000 gitu. Kalau nggak salah saya masuk itu dari jam 12 siang ya, apa jam 1, kurang lebih dari jam 12 sampai jam 1 siang lah, estimasinya seperti itu gengs. Saya lupa lagi tepatnya ya, namun tapi dari siang gitu sampai malam selesai nerpalin itu kurang lebih jam 3 pagi gitu, jam 3 dini harinya. Nah, saya mengeluarkan biaya makan itu sebesar 50.000. Oke. Nah, terus di sini saya ngisi solar dari Balaraja ke KM 57. Soalnya kan kita vouchernya ada di KM 57 tol Jakarta Cikampek gitu gengs. Nah, sebesar 400.000. Oke, kita bahas per kolomnya gengs. Nanti sebelahnya itu adalah biaya opsional. Nanti kita akan bahas di akhir video, jadi supaya terarah gitu satu kolom dulu, oke. Nah, kemudian saya isi solar lagi di KM 57 sebanyak 125 liter. Uang jalan wajib solar atau voucher gitu gengs, jadi total 850.000 gitu ya. Terus makan di KM 57 karena lapar, kita makan soto itu 35.000.
supaya sehat gitu ya gengs ya, makan yang bergizi, jangan makan yang irit-irit mulu, badannya kasihan ini saya. Oke, terus kopi di Jatisari sebesar 5.000. Ini saya cuman ngopi doang karena pada saat itu sedang menambal ban dan bocor ban saya dengan Pakus ya, bocor tuh dua-duanya. Saya ekornya, Pakus kepalanya gitu, yang belakangnya. Nah, udah ngerokok, ngopi, rokoknya sih masih ada saya gitu. Belum dihitung ya rokok mah. Udah ngopi, terus lanjut jalan. Nah, makan lagi di Pecel Lele Pekalongan. Sebelum ke Pekalongan, saya kan pulang dulu ini sehari. Karena bongkarannya itu terhadang oleh hari libur gitu. Jadi kita nunggu dulu di rumah sehari. Kalau kita langsung ke plan juga kan percuma. Tetap kita itu nunggu 1 hari di situ. Oleh karenanya saya pulang dulu tuh ke rumah. Udah pulang ke rumah baru kita lanjut lagi. Nah, baru deh makan tuh. Makan di Pekalongan Pecel Lele. Gak usah murah-murah lagi lah, murah-murah nggak ada gizinya gitu ya guys ya. 10.000 ya mana cukup gitu kalau di jalan. Cari 10.000 sama telur aja ya rusak lah badannya. Pecel lele lah 25.000 kita beli gitu. Karena secara gitu ya badan udah capek, udah ringsak, masa dikasih makannya nggak bergizi kan nggak etis juga gitu, merusak badan begitu guys. Nah, 25.000 tuh ya. Terus ngisi solar di Tegal sebesar 800.000 ini. Saya ngisi solar di pom bensin Muri itu. Coba deh lihat videonya, pasti ada di situ. Saya pas lagi ngisi solar, gengs. Nah, udah ngisi solar, kemudian saya lanjut jalan, terus masuk ke Tol Waleri. Mengapa ke Tol Waleri? Itu kan jelas nggak ada biaya dari perusahaan atau biaya bantuan pun nggak ada. Karena ketika kita jalan ke jalur Pantura, itu solarnya hitung-hitungannya lebih boros guys. Jadi saya masuk itu di Tol Kandeman untuk memperirit biaya konsumsi solar saya begitu, dan teman-teman juga pada masuk tuh ke Tol Kandeman. Namun biaya masuk ke Tol Kandeman itu biaya uang sendiri sebesar 83.000 itu untuk trailer gengs. Jadi saya masuk ke tol aja dah gitu supaya ngirit gitu ya. Jadi biayanya 83.000. Oke. Nah, pas keluar Tol Waleri, saya itu makan lagi karena lapar ya, gengs. Makan plus kopi es di warung yang berada di Jalan Waleri itu, gengs. Nah, biayanya sebesar 30.000 makan plus kopi. Terus saya jalan lagi, beli kopi lagi di Indomaret Semarang tuh, sambil ngambil ATM, uang di ATM maksudnya. Nah, beli kopinya 8.000. Terus makan di Kudus plus aqua sama Pakus itu 30.000. Dan ngisi solar lagi di Kudus sebesar 300.000. Ngisi solar lagi di Juwono itu kan voucher ya, uang jalan yang dikhususkan untuk beli solar gitu gengs. Tetap motongnya dari uang jalan kita potong itu sebesar 850.000. Saya ngisi solar lagi nih di Juwono Pati gitu gengs. Setelah ngisi solar di Juwono, terus saya makan lagi tuh di daerah Babat sebesar 23.000. Pada waktu itu makan apa ya di Babat itu? Ya makan sama Pakus itu ya, makan sop sama sayur-sayuran lah seperti itu. Plus kopi hitam 3.000. Terus saya masuk tol ke Bomas Rungkut itu ya 69.500 totalnya geng sampai keluar Rungkut Brebek itu. Terus ditambah
biaya bongkar di lokasi bongkar sebesar 30.000. Dan di saat saya bongkar itu kan capek gitu ya, capek gengs, panas gitu, panas terik matahari lah. Nah kemudian saya dengan Pakus itu kopi plus susu di bongkaran itu sebesar 8.000 begitu gengs. Jadi total pengeluaran wajib untuk biaya makan, tol gitu ya, dan bongkar muat itu sebesar Rp3.648.500 gengs. Nah ini kan pengeluaran wajib, kita hitung total pengeluaran opsional ya, itu sebesar 178.000 gengs. Nah rinciannya kita hitung nih. Nah pada saat muat itu saya beli rokok sebesar 30.000, mereknya ya Boss Ice lah begitu, nggak sebutin mereknya, oke. Terus nah nambal di Jatisari nih bocor nih 70.000. Terus parkir pas pulang 20.000. Jadi kan saya itu pulang dulu sehari kan itu kudu parkir. Nah 20.000 itu gengs. Nah sebelum kita lanjut ke Pekalongan kan saya nyimpang dulu di Cirebon itu, saya pulang dulu ke rumah gitu. Jadi parkirnya 20.000 sehari gitu gengs. Terus rokok di Waleri nih. Biaya rokok di Waleri, saya beli rokok lagi pas di Waleri itu gengs sebesar 30.000. Terus rokok di Bongkaran 28.000 saya beli tuh. Agak murah kalau di daerah Surabaya itu gengs. Nah jadi total pengeluaran opsional itu sebesar Rp178.000 gitu gengs. Nah kita hitung jadi total uang jalan dikurangi total pengeluaran biaya kita di jalan dan bongkar muat ya gengs. Berapa sih uang jalannya? Oke kita lihat nih. Nah, uang jalannya itu adalah sebesar Rp4.884.000 yang telah diberikan oleh PT saya kepada saya, seperti itu. Jadi, uang jalan Rp4.884.000 itu tidak termasuk tol dari Balaraja sampai keluar tol Cikampek, karena uang tol dari Balaraja sampai Cikampek itu sudah ada hitungannya tersendiri alias sudah ditransfer. Jadi 2 kali transfernya 4.884 ini untuk uang jalan, dan ada uang tol, bantuan uang tol dari Balaraja ke Cikampek gitu. Jadi saya kan nggak ngitung itu tol dari Balaraja ke Cikampeknya karena sudah terpisah. Nah yang kita hitung itu tol dari Kandeman dan juga tol Rungkutnya kita potong dari uang jalan ini, berikut dengan solar juga begitu gengs. Oke. Nah jadi kita hitung nih uang jalan dipotong tadi pengeluaran kita ya, pengeluaran wajib dan pengeluaran opsional gitu gengs. Nah di sini kita mendapati pendapatan bersih wajib dan pendapatan bersih opsional. Jadi pendapatan bersih wajib itu adalah pengeluaran yang emang wajib dikeluarkan gitu ya, tidak termasuk biaya nambal, biaya rokok gitu. Jadi uang jalan dikurangi dengan pengeluaran wajib sehingga mendapatkan hasil pendapatan bersih untuk supir itu sebesar Rp1.235.500. dan pendapatan bersih plus opsional. Jadi pengeluaran wajib ditambah resiko itu ya, nambal ban serta biaya rokok. Nah, jadi pendapatan bersih opsional itu yang kita dapati sampai bongkar di Surabaya itu sebesar Rp1.057.500. Nah, jadi segini penghasilan yang sebenar-benarnya yang saya dapatkan untuk rute Balaraja ke Surabaya dengan muatan 55 ton seperti itu gengs.
Jadi pendapatan supir trailer itu perharinya kurang lebih Rp250.000 karena pendapatan 1.200.000 atau bersih opsional ya 1 juta itu dibagi 4 hari yang mendapatkan hasil kurang lebih 250 ribuan segitu gengs. Jadi perharinya jika dibandingkan dengan ya biaya kuli bangun, kalau kuli bangun kan sekarang 120.000 per hari gitu ya gengs ya. Jadi bisa dibandingkan lah kita itu dapat berapa perharinya kalau dikalkulasi seperti itu. Namun ketika kita banyak nginap itu pengeluaran nambah lagi. Ini kan belum dihitung uang nginapnya karena pas saya muat ini itu cuman 2 hari nginap, sehari apa 2 hari ya kurang lebih segituan lah, sehari sampai 2 hari wajar lah nginapnya gitu, nggak lama, jadi nggak terlalu banyak pengeluaran lah minusnya ya, tinggal dipotong aja minus buat makan itu sekitar 100 ribuan lah gitu guys dari pendapat ini ya, kurang lebih pendapatan bersih-bersih saya itu sekitar 900.000 dipotong dengan uang nunggu DO nya seperti itu guys. Nah seperti itu kenapa saya itu ya bukan mengeluh atau ya bisa dikatakan mengeluh, bukan mengeluh, menyerah lah gitu guys. Kalau kelamaan nunggu DO sampai 7 hari, bayangin gitu ya. Kita minus 400.000 atau 300.000 kurang lebih segituan lah minusnya. Kalau misalnya 6 hari kita nginap, ya emang ada bantuan sebesar 30.000. Namun kan uang segitu untuk biaya makan 1 kali 24 jam tidak mencukupi, pasti kita minus. Nah itu dihitung biaya minus seperti itu ya, kurang lebih penghasilannya sekitar segini gengs, 200 ribuan lah gitu. Jadi perharinya ya sama saja kita membawa mobil tronton ataupun mobil dump truck yang perharinya dapat segini. Bahkan jika kita mengemudikan mobil dump truck, jika bisa dalam sehari itu 3 kali rit, ya tinggal hitung saja sendiri. Namun penghasilan perharinya untuk rute luar kotaan, trailer kargoan yang saya dapati ya seperti ini hasilnya guys. Jadi bisa kalian kalkulasi sendiri saja guys. Oke. Salam supir edan tapi waras, dan selalu bersyukur dan bersemangat untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri kita masing-masing dan selalu menghargai pendapat satu sama lain. Oke, salam 3 aspal, 1 pedal, biar edan tapi tetap kompak selalu. Tetap kita itu saudara di jalanan, jangan saling timpuk, jangan saling adu jotos, tetap cinta damai. Oke gengs, salam sekali lagi. 3 aspal 1 pedal ya, salam supir edan tapi waras. Oke bosku, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share karena share itu gratis, gak bayar, dan like apalagi komen bebas. Oke, ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.